Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya sekaligus tarawih rahimakumullah. Kita pertama kali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam ini masih diberi kesempatan untuk sholat isya berjamaah dan tarawih nantinya. Suatu nikmat yang tak ternilai harganya, berupa umur panjang, berupa kesehatan, sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang selalu dinantikan kehadirannya oleh setiap kaum mukminin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga bulan yang sangat mulia yang membawa barokah ini kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, sehingga kita masuki bulan Ramadan mulai malam ini dengan membawa dosa yang banyak di pundak kita masing-masing. Moga-moga nanti di akhir Ramadan kita sudah lepas dosa-dosa itu karena maghfirah yang Allah berikan kepada kita. Sungguh sangat merugi orang yang ketika nanti keluar dari bulan Ramadan namun dosa-dosanya masih menempel pada dirinya, karena ia tidak mau menggunakan kesempatan yang sebaik-baiknya itu untuk memohon ampun kepada Allah agar dosa dan kesalahannya dilepas dari dirinya. Salawat serta salam semoga Allah sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah al-insan al-kamil, manusia satu-satunya yang paling sempurna. Tidak ada yang melebihi beliau. Oleh sebab itu, sebagai seorang Islam mukmin, kita punya panutan, yaitu beliau oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Maka pada malam ini saya sangat berterima kasih kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Curup 1 yang mengajak saya untuk bersama-sama sholat tarawih di sini, sholat isya dan tarawih, dan memberikan ya semacam penjelasan tentang perubahan jadwal waktu subuh dan imsak. Memang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103 itu, aqimis sholata innas sholata kanat lil mu'minina kitaban mawquta. Dirikanlah sholat itu, karena sholat sesungguhnya bagi orang mukmin itu adalah kewajiban yang waktunya sudah tertentu. Allah mengaitkan ibadah sholat ini waktunya dengan perjalanan bumi mengelilingi matahari. Yang sebenarnya itu bumi mengelilingi matahari, tetapi yang tampak oleh kita matahari mengelilingi bumi. Waktu-waktu sholat yang 5 waktu itu semuanya dikaitkan dengan posisi-posisi bumi terhadap matahari itu. Misalnya saja dalam surat Hud ayat 114 itu dinyatakan bahwa aqimis sholata liduluki syamsi ila ghosakil lail wa qur'anal fajr
Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholatmu itu pada saat liduluki samsi. Duluki samsi itu matahari sudah tergelincir. Itu artinya adalah waktu zuhur. Ila ghasyakil lail, sampai malam yang pekat. Jadi sudah malam pekat, maksudnya itu pengaruh sinar matahari ini sudah tidak tampak lagi. Ketika matahari terbenam, itu bendanya memang terbenam, tapi sinarnya belum terbenam, masih nampak di sekitar cakrawala atau ufuk. Dan itu membutuhkan waktu selama 18 derajat. 15 derajat itu 1 jam. Jadi kalau 18 derajat sekitar 1 jam lebih 4 menit. Sekitar itu. Artinya sejak matahari terbenam masuk waktu maghrib sampai masuk waktu isya itu 1 jam lebih sedikit. Nah, waktu masuk isya itulah disebut sebagai ghasyakil lail, yaitu malam sudah pekat. Kalau sebelum itu masih remang-remang, masih kelihatan bendanya tetapi tidak tahu apa wujud itu. Lalu wa Qur'anal fajr, Qur'anal fajr, bacaan Quran pada waktu fajar, maksudnya itu adalah subuh. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ini masalahnya. Jadi bermula dari pengalaman datangnya seorang mubaligh dari Timur Tengah ke Indonesia. Tahun belakang kita belum mempermasalahkan waktu subuh ini, apalagi 2-3 tahun yang lalu belum. Padahal sesungguhnya itu sudah bermasalah, tetapi oleh Muhammadiyah belum dikabar-kabarkan kepada para jamaah Muhammadiyah bahwa pembahasan tentang waktu subuh ini sudah dari 2010, kemudian sampai 2014, 17 dan kemarin terakhir 2020. Bermula dari seorang dai yang saya sebut dari Timur Tengah yang datang ke Indonesia, waktu itu memberikan ceramah subuh. Beliau kaget, kok lama sekali antara waktu subuh dengan terbitnya matahari. Lalu beliau tanya kepada jamaah, kebetulan ada yang tahu tentang ilmu falak itu, dan beliau yang dari Timur Tengah itu beliau adalah orang yang tahu tentang ilmu falak. Jadi penjelasan dari teman kita atau jamaah itu mengatakan bahwa waktu subuh di Indonesia itu dimulai sejak posisi matahari 20 derajat di bawah ufuk. Itu. Jadi kata beliau, oh pantas kalau gitu, sehingga kita kecepatan. Nah yang benar bagaimana? Yang benar bukan itu. Kalau kami di Timur Tengah sana semuanya itu bukan 20, tetapi 18 derajat. Bahkan sejak azan subuh sampai kemudian sholat subuhnya ada kelang 20 menit. Artinya apa? Bahwa tidak begitu azan langsung sholat sunnah langsung tegak sholat subuh, tidak, tapi dikelangkan dulu. Kalau akan ceramah ya ceramahlah dulu sebentar, 20 menit kelangnya. Itu kemudian menjadi perhatian masyarakat Indonesia, utamanya Muhammadiyah. Lalu Muhammadiyah dengan berbagai cara, dengan ahli-ahli astronominya melakukan penelitian terhadap apa yang disampaikan oleh penceramah dari Timur Tengah itu. Bertahun atau 3 kali paling tidak dilakukan observasi
dengan menggunakan teknologi canggih tahun 2017 dan terakhir kemarin tahun 2020 di 3 titik tempat observasi, yaitu oleh ahli astronomi di Universitas Muhammadiyah di Surabaya, lalu di Universitas Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan Universitas Buya Hamka di Jakarta. Ketiganya menggunakan teknologi canggih mengamati kapan sesungguhnya terbitnya fajar itu. Dan ternyata, satu lagi, yaitu di Medan, Universitas Muhammadiyah Medan, Sumatera Utara. Dari keempat tempat observasi itu, dari laboratorium astronomi di sana, itu mereka menyatakan bahwa tidak ada 20 derajat itu sudah muncul fajar, itu belum ada. Jadi 20 derajat itu memang masih gelap, belum ada fajar. Yang nama subuh itu adalah fajar shidik namanya. Ada 2 fajar, pertama fajar kadzib, yang kedua fajar sodik atau sidik. Fajar kadzib itu terang tapi wujudnya ke atas, jadi bawah besar ke atas. Itu namanya fajar kadzib, munculnya sebelum fajar sidik, dan itu belum boleh melakukan sholat subuh karena belum masuk waktu. Nah, fajar sodik sebagai awal waktu subuh itu adalah dinyatakan oleh Allah, hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadu minal khaytil aswadi minal fajr, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, yaitu sampai nampak terang antara batas hitam dan ada garis seperti garis melur mendatar gini, itu sinar. Jadi kalau tadi fajar kadzib itu ke atas, maka fajar sodik ini mendatar. Dan itu terjadi menurut penelitian di 4 tempat observasi Muhammadiyah, itu semuanya mengatakan 18 derajat. Bahkan ada yang di bawahnya. Akibat daripada posisi matahari 18 derajat di bawah ufuk, lalu dilakukan perhitungan atas waktunya itu, maka ternyata waktu subuh dengan posisi 18 derajat itu lebih lambat 8 menit dari jadwal yang selama ini ada. Itu. Jadi kalau subuh kita nanti, jadwal yang kebetulan sudah saya buat, sudah saya sampaikan sama Pak Isa, itu nanti akan subuh 5 menit, jam 5 lewat 2 menit subuhnya. Dan berarti nanti imsaknya adalah dikurang 10, berarti jam 4 lewat berapa? 52. Nah, nanti imsaknya jam 4 lewat 52. Jadi subuhnya jam 5 lewat 2, imsak jam 4 lewat 52. Jarak antara imsak dengan subuhnya itu ada 10 menit. Imsak itu ada yang mengatakan puasa, tapi yang dimaksud dengan jadwal di situ adalah at-tanbih, artinya peringatan. Itu artinya bahwa ketika sudah bunyi imsak, misalnya begitu, atau sirine misalnya, nah itu kita harus berhati-hati, karena 10 menit lagi kita harus betul-betul selesai, tidak boleh makan minum. Tapi kalau masih dalam waktu imsak, itu masih boleh. Itu. Jadi tapi kalau sudah Allahu Akbar, azan subuh, itu sudah tidak boleh lagi. Nah, apa kaitannya dengan hukum?
Ini masalahnya, karena ini sangat penting. Ketika tidak dibenarkan, artinya masalah subuh itu masih tetap berapa? Kalau 5:02 dikurangi 8 itu berapa jadinya? Jam 4:56. Nah, nanti ada dua versi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Itu subuhnya jam 4:56. Nah, yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah jam 5:02. Apa bedanya? Ini masalahnya berkaitan dengan hukum. Ketika dikumandangkan azan jam 4:56 berarti belum masuk waktu subuh. Itu. Kalau belum masuk waktu subuh berarti ketika orang melakukan sholat qobliyah, sholat sunnah fajar, itu tidak sah jadinya. Mengapa? Karena sholatnya belum masuk waktu. Itu belum masuk waktu sholat. Nah, ini resikonya. Oleh sebab itu maka Muhammadiyah cepat-cepat segera mentanfiz ini. Biasanya tanfiz itu agak lambat, tapi ini dipercepat karena kita sudah akan masuk Ramadan. Jadi berdasarkan keputusan PP Muhammadiyah bahwa kita harus segera itu. Maka ini berkaitan dengan sah atau tidaknya sholat subuh soalnya. Bukan sekedar sholat subuh, tapi sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat fajar, sholat sunnah subuh itu. Karena syarat sahnya sholat itu adalah masuk waktu. Jika waktunya belum masuk lalu kita sholat, maka berarti sholatnya tidak sah. Itu. Oleh karena itu ya Muhammadiyah lalu meskipun banyak hal yang sampai ke telinga yang tidak mengingatkan, tapi yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar harus selalu dilakukan. Untuk diketahui bahwa seluruh dunia, saya kali seluruh dunia kecuali 3 negara sekarang ini, Indonesia, Singapura dan Brunei Darussalam, itu yang masih mempedomani posisi 20 derajat di bawah ufuk. Malaysia sejak tahun 2019 kemarin sudah berubah. Tadinya Indonesia, Malaysia, Brunei dan Singapura itu semuanya berpedoman 20 derajat di bawah ufuk. Tapi Malaysia sudah setahun yang lalu, tahun 2019, pedomannya 18 derajat. Artinya sudah dimundurkan 8 menit lebih dahulu di Malaysia. Kita baru tahun ini untuk Muhammadiyah, pemerintah belum. Nah itu. Jadi kita harus bisa tasamuh karena ada 2 versi azan nanti, pagi nanti mulai. Yaitu azan yang dikumandangkan berdasarkan jadwal waktu yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, itu nanti jam 4:56, dan jadwal waktu yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah itu jam 5:02. Nah itu. Jadi kita tidak usah saling salah menyalahkan. Yang penting kita yakini bahwa apa yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid itu sudah luar biasa. Bukan cuma sekali mereka bermusyawarah nasional, tapi sudah sampai 3 kali dan hasilnya tetap sama. Menunggu laporan dari sana sini. Kalau ada mungkin yang bisa memberikan informasi bahwa 20 derajat itu sudah fajar terbit. Tapi nyatanya sampai dengan tanggal 20 Desember kemarin, 20 Desember tahun 2020, belum ada satu laporan pun yang mengatakan bahwa 20 derajat itu sudah masuk subuh. Belum. Jadi oleh sebab itulah maka dengan ketetapan hati yang sangat teguh bahwa Muhammadiyah mulai tahun ini, mulai puasa ini, memulai waktu subuhnya adalah 8 menit
dari jadwal yang selama ini sudah dipakai. Maka oleh karena itu nanti perlu ada penyesuaian jadwal ini, yaitu khusus waktu subuh harus di-setel, dilambatkan 8 menit lagi, supaya jangan menjadi kekeliruan. Kalau belum tahu ya nggak apa-apa, silahkan belum tahu. Tapi kalau sudah tahu, nah itu bahaya. Sama dengan ini pengalaman sebagai dosen ilmu falak, membenarkan arah kiblat itu juga termasuk hal yang sensitif. Banyak masjid-masjid yang tidak mau dibetulkan. Ya, ada yang bahkan kemudian saking tidak maunya pecah jamaah. Yang satu membuat musola atau masjid sendiri. Nah itu. Ya, tugas kami tidak untuk itu, hanya untuk mengukur, oh ini begini pasnya. Mau diikut silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Yang penting kami punya data bahwa masjid itu sekian melesetnya, dan sebagainya, sekian pas. Itu kami tidak punya kewenangan untuk menghimbau supaya mengikuti, tidak, silahkan. Tapi kami menginformasikan kepada panitia masjidnya bahwa masjid ini harusnya kiblatnya ke sana, bergeser sekian derajat. Nah ini juga akan begitu nanti. Banyak masjid yang jadwal waktu subuhnya masih menggunakan jadwal yang lama. Ya silahkan. Tapi Bapak Ibu yang sholat di sini nanti supaya jangan kaget bahwa sholat di sini agak lambat 8 menit. Ya bukan agak, lambat, lebih lambat 8 menit daripada masjid-masjid yang jadwal waktu sholatnya menggunakan jadwal dari Kementerian Agama. Barangkali itu saja sebagai penjelasan. Jadi kita tidak usah ragu-ragu lagi. Apa yang akan digunakan oleh muazin besok pagi itu adalah jadwal yang memang sudah diperhitungkan secara cermat oleh ahli falak Muhammadiyah di berbagai perguruan tinggi, dan sudah dimusyawarahkan, sudah 3 kali musyawarah nasional tentang waktu subuh ini, dan akhirnya ditanfiskan, dikukuhkan untuk bisa dijalankan, diamalkan oleh warga Muhammadiyah di mana saja. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan perubahan waktu. Saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan belum bisa dipahami secara baik, tapi intinya adalah perubahan ini memang sesuatu yang ini termasuk wilayah ijtihad. Jadi menentukan waktu sholat itu ijtihadi. Ijtihad itu sesuatu yang bisa berkembang. Oleh karena itu jangan kemudian nanti ragu-ragu. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Dan akhirnya mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.